Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ittaqillaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Duyufur Rahman, ikhwatal iman, aba wa ummahatin kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Para tamu-tamu Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita mesti ucapkan alhamdulillah. Lagi-lagi kita mesti lebih bersemangat dalam melakukan ibadah, karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita, karena Allah masih berikan waktu sama kita, Allah berikan keluasan bagi kita untuk melakukan amal ibadah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan amal yang kita perbuat sehari-hari, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas aib yang barangkali kita perbuat dari hari-hari sebelumnya hingga di hari-hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita, karena di antara hamba-hamba Allah yang lain di waktu ini, di detik ini sedang merasakan musibah yang tiada henti-hentinya. Musibah banjir, longsor dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita yang di Inhil, bahkan yang di Kota Rengat, di sebagian pesisir, di Riau secara umum, di Kerinci, Pelalawan, subhanallah, Allah kasih ujian kepada kita dengan banjir saja. Allah cabut nikmat yang begitu banyak, nikmat waktu, ibadah untuk berjamaah dan lain sebagainya. Begitu pula yang ada di Sumbar. Sebagaimana kita tahu, puluhan titik longsor perjalanan dari Riau hingga ke Sumatera Barat. Bahkan biaya travel pun naik. Dari Inhil, biasanya kami naik travel dari Inhil sampai ke Pekanbaru itu 170.000, dari Rengat naik. Sekarang sudah 250.000 sampai 300.000 rupiah. Bahkan sebagian berani mutar Rengat, Taluk, Pekanbaru, karena jalan memang tidak bisa dilalui. Alhamdulillah,
Allah kasih nikmat begitu besar kepada kita, khususnya yang di dalam masjid ini, sehingga kita bisa berkumpul tidak sebagaimana saudara-saudara yang lain. Kita bermohon kepada Allah semoga musibah ini segera Allah angkat, semoga yang banjir segera surut. Bahkan anggota pengajar kami di pondok pesantren dua-duanya dari pelosok, satu dari Selunak, trafo PLN pun tenggelam. Hingga saat ini tempat pompong berlabuh untuk menaikkan sepeda motor pun tenggelam. Jadi kami sendiri menjaga pondok ini. Satu lagi dari Batang Gangsal, dari Rantau Langsat di desa Air Bomban pun sama, banjir. Semoga Allah kasih keringanan kepada kita semuanya di beberapa tempat, dan tidak hanya di negara kita Indonesia, bahkan di negara yang lainnya juga demikian. Di Cina satu desa hanyut, di beberapa tempat hanyut, bukan hanya banjir, bukan hanya longsor, hanyut. Air bahnya langsung menghantam, bendungan-bendungan jebol, sehingga desa-desa yang berada di bukit-bukit, berada di pesisir, dibawa hanyut oleh mereka, dibawa hanyut oleh musibah ini. Dan ini tidak lain ujian bagi kaum mukmin. Kalau ada yang soleh untuk meninggikan derajat, kalau ada yang tidak soleh sebagai peringatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita dalam keimanan kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga kelak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan merenungi, membaca, berdiskusi kembali dengan kitab Fawaidul Fawaid, yaitu lautan daripada hikmah di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Tema subuh kali ini tema yang cukup menarik. Bahkan kami berharap kalau seandainya Bapak Ibu semuanya bisa bahasa Arab, karena pasti apa yang akan saya sampaikan itu tidak sempurna dengan apa yang tertulis di dalam kitab ini. Saking menariknya saya ingin Bapak Ibu itu bisa berbahasa Arab. Ya, kenapa? Imam Syafi'i rahimahullah sampai mewajibkan bahasa Arab bagi setiap muslim, karena segala manifestasi keilmuan kita semuanya berbahasa Arab. Firman Allah bahasa Arab, hadis Rasulullah bahasa Arab, kitab-kitab rujukan yang mu'tabar diakui oleh para sahabat Rasulullah SAW semuanya berbahasa Arab. Bahkan kitab yang akan kita kaji, Fawaidul Fawaid, juga berbahasa Arab. Semua ahli bahasa sepakat bahwa bahasa tidak pernah bisa diterjemahkan, Bapak Ibu sekalian. Bahasa tidak pernah diterjemahkan. Yang bisa hanya mengambil padanan kata yang mendekati makna dalam bahasa Arab tersebut. Ya. Sampai kapan seseorang bisa menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ketika dia masuk ke dalam bahasa tersebut baru bisa. Tapi kalau Bapak Ibu baca Arab, baca terjemahan, itu hanya mengambil padanan kata yang dekat dengan maknanya. Tapi kalau belajar dalam bahasanya, itu nikmatnya luar biasa. Dan pada saat ini kita akan bahas faslun min huquqit tauhid, ya, pasal yang membahas tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kali ini kita membayar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah artinya kewajiban kewajiban seorang hamba. Ya, haknya Allah adalah kewajiban seorang hamba. Sebagaimana suami istri memiliki hak dan kewajiban, haknya istri adalah kewajiban suami. Haknya suami adalah kewajibannya istri. Kewajibannya istri adalah haknya si suami.
Dan begitu ketika kita membahas sebagai seorang hamba, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tuba liman ansafa rabbah. Sungguh berbahagia mereka yang bisa membayar tunai hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bahagia? Ya. Fa aqarra lahu bil jahli fi ilmi. Dia yang mengakui bahwa dirinya bodoh. Itu satu. Jadi salah satu kewajiban seorang hamba mengakui bahwa dirinya bodoh, tidak memiliki banyak ilmu seperti Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu. Kenapa mesti Allah gagalkan kita panen? Kenapa mesti Allah matikan hewan-hewan ternak? Ini banyak hewan ternak mati Bapak Ibu. Bahkan kami merasakan, mungkin Bang Awir merasakan juga ya. Yang ternak ayam, ternak kambing, subhanallah. Sampai satu waktu kadang-kadang ketika kami mendapati ayam-ayam itu mati, itu menggigil rasanya, pengen ada ayam yang lemas pun pengen kita matikan. Tapi satu kata yang harus kita buat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya manusia, bahkan hewan yang mati kita dapati pun ada yang bahkan nangis satu keluarga, suami, istri, anak. Sapi mati 2 ekor, 3 ekor, badai nyamuk kepala putih itu, luar biasa. Tapi mesti kita akui bahwa diri kita bodoh dengan apa yang sedang terjadi saat ini, apa hikmah yang sedang Allah simpan. Paling tidak Allah sedang menguji kesabaran kita. Di titik apa kita bisa bertahan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal baru gagal panen, padahal baru banjir yang mungkin masih bisa dilalui dengan mobil dan lain sebagainya. Walaupun beberapa rumah sudah tenggelam di Kampar, subhanallah, sampai seatap. Sehingga kita bisa sedikit merasakan empati kepada saudara-saudara kita di Palestina. Di Palestina bukan banjir, bukan nyamuk, bom yang meledak. Anak-anak mereka yang dibom, rumah mereka yang hancur, sumber-sumber air mereka tertutup. Kita diuji banjir, diuji badai nyamuk, sudah lupa kadang-kadang untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa segalanya milik Allah, dari Allah, segalanya akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pasal sebelum-sebelumnya, apapun yang la yasilu ila rabbil izzati jalla jalaluh, apapun yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan, rasa cinta, anak istri, pengorbanan kita yang tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, famahabbatuhu anaun wa azab, maka akan menjadi siksa, akan menjadi azab dalam kehidupan kita. Maka berbahagia orang-orang yang mengakui bahwa dirinya bodoh, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wal afat fi a'malihi, dan sering lalai dalam beramal. Banyak amal yang lalai. Kadang-kadang orang dah azan baru kita pergi mandi. Iya Pak, ada yang kayak gitu. Kalau belum azan belum mau mandi maghrib sore hari. Tapi kalau lah azan baru bergegas mandi. Kita yang lambat mendatangi panggilan-panggilan Allah. Karena azan sejatinya panggilan Allah, sekalipun yang keluar suara dari sound systemnya adalah suara muadzin, tapi yang manggil Allah, hayya 'ala shalah, ayo kita menjadi orang yang menang. Tapi saat itu kita masuk kamar mandi, belum siap lagi. Paling tidak azan tuh kita sudah berwudu, tapi kita baru mandi. Apakah dapat sholat jamaah?
Salat jamaah pun sudah tinggal, dan lain sebagainya. Wal afat. Jadi kita ini banyak lalai, banyak kehilangan dalam beramal. Wal uyub fi nafsih. Dan banyak aib-aib di dalam diri kita. Banyak sekali. Yang orang mungkin tak tahu kita punya aib. Diri kita sendiri yang paling pandai untuk menghias-hias, padahal banyak sekali aib di dalam diri kita. Wa tafrid fi haqqih. Dan banyak yang menyepelekan tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai anggota, sebagai sipil masyarakat, dan lain sebagainya. Banyak yang kita lalaikan hak-hak kita. Ya, selaku rakyat, apa yang menjadi kewajiban kita selaku rakyat? Apa yang menjadi kewajiban kita selaku pemimpin? Sebagai mufti, sebagai dai, dan lain sebagainya. Banyak tafrid, menyepelekan dalam hak-hak. Sebagai guru, ya, sebagai guru demikian pula. Halal haram tidak mesti terdapat pada zat, karena terdapat dalam dua hal halal haram. Satu, dalam zatnya yang jelas-jelas menjadi satu hal yang haram. Yang kedua, li ghairihi, dari selain zatnya. Harusnya masuk kantor jam 8, tapi masuk 8.30 tanpa halangan apapun. Tetap dapat gaji sempurna. Maka 30 menit dia yang terlambat itu tanpa halangan apapun, itu bisa menjadikan hartanya, mukafaannya, gajinya menjadi tidak 100% halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafrid dalam haknya. Banyak mengabaikan, menyepelekan dalam hak-haknya. Ini yang mesti ditakuti oleh para guru juga salah satunya. Harusnya mengajar jam 8, harusnya sungguh-sungguh dalam mengajar. Tetapi tidak bersungguh-sungguh, masuk terlambat, keluarlah cepat pula, dikodok waktu lain pun tidak, ngajar asal masuk, absen ditulis, ya, silabus dijalankan, sekalipun anak tak paham. Ada yang mengajar ke papan tulis. Banyak kita dapati guru ngajar ke papan tulis. Makanya ngajar ada teknik. Tulis di papan sambil menghadap kepada murid-murid. Murid yang ngantuk nampak, yang tak ngantuk nampak. Karena kita pernah lalui, ada guru-guru yang sudah paham dia, tak paham dia, makan dia. Kita sering lihat di TikTok, di Facebook, di Instagram, anak-anak SMP, anak-anak SMA pasang video sendiri, guru sedang ngajar, dia makan Indomie di bawah meja. Nah, itu sebagai seorang murid pun dia salah. Tidak hanya guru tetapi murid pun salah. Tafrid dalam haknya. Wa zulmu fi muamalatih. Dan banyak zalim dalam muamalah. Ditetapkan waktu, diberikan kerja banyak tanpa tambahan. Misalnya sebagai selaku badan bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Kerjanya banyak tapi tanpa ada tunjangan. Memeras keringat dengan dalih apapun, itu bisa menjadi kezaliman dalam bermuamalah. Ya, zalim. Jadi banyak zalimnya kita di antara manusia. Sudah janjian tak ditepati waktu, dan lain sebagainya. Fa in akhadhahu bidzunubi ra'a adlah, sehingga dengan segala pengakuan kita bodoh, kita banyak zalim, banyak mengabaikan, banyak melalaikan. Kalau sudah ngaku diri kita semuanya dengan seperti itu, apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kalaupun Allah ambil diri kita sebagian kenikmatan, Allah kasih azab atas dosa-dosa yang kita perbuat,
maka hamba yang telah mengakui kebodohan, kekurangan yang terdapat di dalam dirinya, ra'a adlah, dia melihat ada keadilan Allah di situ. Oh iya, memanglah saya ini zalim, memanglah saya ini banyak melalaikan, sehingga Allah kasih ujian macam ini. Itu yang menjadikan hamba bahagia. Kita bisa bahagia kalau kita ngaku. Ada yang tak bisa mengakui kesalahan sehingga dia tidak akan pernah bisa bahagia. Percayalah, yang tak pernah bisa mengakui kesalahan, kezalimannya, akan dituntut dengan rasa bersalah. Tetapi ketika dia mengakui setiap kekurangan di dalam dirinya dan mendapat musibah-musibah, di situ sebagai sebuah pengingat di dalam hidupnya. Wa illam yu'akhidhu biha ra'a fadlah. Kalau seandainya tak jadi Allah ambil musibahnya, nikmatnya tetap dijalankan. Sementara kezaliman dia banyak, zalimnya banyak, tapi kok tidak Allah kasih ujian, maka dia melihat kemurahan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang berlemah lembut sama kita, dibiarkan aja. Dia banyak dosa ya Ustaz, banyak menyepelekan, tapi kok tak diazab-azab Ustaz ya? Misalnya. Allah sedang kasih kemurahan, Allah nanti taubat dia. Belum waktunya. Jangan sampai Allah kasih dulu musibah yang bertubi-tubi, baru kita ingat sama Allah. Dan jangan sampai di tenggorokan nyawa sudah sampai nyawa di tenggorokan, baru kita ingat sama Allah. Iya betul, saya dulu banyak zalim. Saya ingat di Masjid Al-Amin di desa Kluyon, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 2 tahun lebih saya dakwah bolak-balik di sana, ngajar bapak ibu baca Quran, tausiah anak-anak dan lain sebagainya. Ada seorang ibu udah tua 70 tahun. Tak pernah dia curhat. Kali itu dia curhat. Mungkin karena saya cerewet mungkin ya, suka ngomong, nanya dan sebagainya. Dia nganggap saya seperti anak sendiri. Dia curhat, Mas, sebetulnya saya ingin sampaikan gimana caranya taubat. Saya dulu punya toko sembako, banyak macam-macam jualan, termasuk salah satunya teh di kota Bandung, di Pasar Baru kota Bandung, Faris Van Javanya. Dia jualan teh isi ulang yang dari pabrik, biasanya habis stoknya. Botol-botol yang belum diambil pabrik itu saya isi lagi. Ada yang pengen saya jual atas nama pabrik, padahal saya buat sendiri Ustaz. Macam mana taubatnya? Maka berbahagialah ketika dia mau berpikir seperti itu. Berarti dia paham ada keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang taubat, bagi hamba-hambanya yang berbuat salah. Tak lama dia ngomong seperti itu, bisa dijumpai orangnya. Mungkin dia mati semua orangnya yang langganan saya itu, Ustaz, katanya. Macam mana tuh? Jadi langganan yang dia zalimi itu udah mati semua. Dia umurnya 70 tahun ibu ini. Macam mana Ustaz? Kalau tak bisa, cari keluarganya. Keluarganya entah di mana Ustaz. Dalam 40-50 tahun yang lalu Ustaz, saya dari muda saya jualan macam itu. Berapa tahun ibu melakukan seperti itu? Bertahun-tahun. La haula wala quwata illa billah. Tapi apakah Allah bisa mengalahkan sifat rahmatnya dengan murkanya? Tak bisa. Ketika dia bertaubat, tetap Allah akan ampuni. Macam mana caranya? Dan ini hak manusia. Kalau hak sama Allah, ibu cukup taubat. Tapi hak sama manusia, ibu infakkan harta, dia masih banyak kekayaan. Anaknya jualan kayu. Kayunya udah jadi meja, udah jadi kursi. Dikirimnya jauh-jauh, mebelnya jauh-jauh. Ke Jerman, Perancis, langganan anaknya itu. Punya pabrik. Jadi pengrajin. Di desa Kluyon itu rata-rata pengrajin. Macam mana caranya? Infak atas nama orang-orang yang telah dizalimi itu. Berapa kira-kira?
Entahlah saat berpuluh-puluh juta, entah mungkin ratusan juta, infak segitu. Kalau tidak, zalim, mazlum, Allah akan hadapkan. Yang zalim, mazlum, Allah akan hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Yang ngambil hartanya, wa hadza akhadha mala hadza wa hadza daraba hadza, yang mukul, yang menghancurkan rumah orang, yang memfitnah, berzina, yang menghina dinakan, wa hadza haqira hadza. Pokoknya semua Allah kumpulkan. Tak ada yang lebih adil dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia luar biasa. Ketua MK pun iparnya presiden. Sehingga butuh keadilan yang betul-betul adil. Wa in 'amala hasana ra'ah min maniyati wa sadaqatihi 'alaihi. Kalau dia bisa berlaku baik, melakukan amal, maka ketahuilah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar Allah berikan kepada dia. Kok bisa saya infak ya? Kok bisa saya beramal soleh, sholat jamaah? Bukan karena dirinya, tapi Allah kasih anugerah. Kok bisa dia ngapal Quran ya? Allah kasih dia anugerah. Fa in qabilaha famaniyatun wa sadaqathaniyah. Kalaulah dengan sholat jamaah itu Allah menerima, dengan sedekah itu Allah menerima, dengan umrah dan haji itu Allah menerima, dan itu adalah anugerah yang selanjutnya yang Allah kasih sama hamba, yang tidak ada henti-hentinya. Wa in raddaha fal kauni mithliha la yasluh ayyuwajihahu bih. Kalau seandainya ternyata Allah tidak menerima amal ibadahnya, maka hamba akan mengakui memang amal ibadahnya tak patut Allah terima, memang belum layak disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok nampaknya tak Allah terima ya amal ibadah kita dan sebagainya. Wa in amila sayyi'ah, kalau dia berbuat buruk, biasanya salat malam, biasanya salat rawatib tak tinggal, tapi ini tinggal, tapi ini malah berbuat zalim, tapi ini marah-marah sama keluarga, tapi ini kok bisa berkata kasar lisan kita. Ra'aha min takhallihi anhu, maka dia akan melihat, hamba yang membayar hak-haknya Allah akan melihat bahwa ini terjadi gara-gara dia sudah jauh dari Allah. Oh, lagi jauh sama Allah. Jadi akan bahagia. Kalau kita bayar tunai hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hamba akan bahagia. Amal baik itu anugerah dari Allah. Kalau dia berbuat buruk, dia akan mengakui bahwa dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khidlanihi, dan dia sedang mengabaikan. Wa imsaki asmatihi anhu, sehingga Allah menjauhi dia, sehingga Allah tidak melindungi dia dari amal keburukan tersebut. Wa dzalika min adlihi fi, dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fayar fi dzalika faqrahu ila rabbi, sehingga dia akan selalu merasa miskin, fakir, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengakui segala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngapa ya? Tak ada yang belanja jualan saya hari ini. Kenapa ya? Walah, sholat subuh tadi tak jamaah misalnya, bagi laki-laki. Kenapa kok kayak gini? Tak enak aja hati. Walah, 2 rakaat bangun tidur tak dilakukan, witir pun tinggal. Itu ternyata sebabnya. Maka dia butuh sama Allah, hamba butuh kepada Allah. Fatadarra' ila Allah, maka dia akan menunduk-nundukkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in ghafaraha lahu fa mahdun ihsani, kalau seandainya Allah ampuni, maka itu murni atas kebaikan dan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, kemurahan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Wa nuktal mas'alah, dan inti permasalahan ini, wasirruha, dan rahasia
dalam menjalani kehidupan, membayar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, annahu la yara rabbahu illa muhsinan. Dia tak pernah melihat Allah itu kecuali Allah adalah zat yang maha baik. Tak pernah melihat kecuali Allah baik. Tak akan keluar kata-kata, ngapa Allah nguji saya macam ini? Ngapa Allah kok tak lariskan dagangan saya? Kenapa Allah kok matikan anak saya? Kenapa Allah ambil cucu saya? Kenapa saya harus lahir sesar? Kenapa istri saya harus seperti ini? Tak akan melihat seperti itu. Ketika dia bayar tunai. Kenapa saya menjadi bawahan selalu dimarah sama atasan terus? Kenapa saya selaku atasan selalu disepelekan sama anggota misalnya? Dia akan selalu melihat Allah maha baik. Wala yara nafsahu illa musian, dan dia tidak akan pernah melihat dirinya berbuat kebaikan. Dia selalu salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu sebagai seseorang yang menerima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat buruk gara-gara dia, kalau berbuat baik gara-gara dia pula, karena Allah maha baik. Ya, Masya Allah. Illa musian au mufritan. Jadi hamba ini, dan dia tidak akan melihat inti permasalahannya, dirinya selalu berbuat salah, selalu mengabaikan, menyepelekan, merendahkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Fayara kullama yasurruhu min fadli rabbih alaihi wa ihsani ilaihi. Dan dia akan melihat apa-apa yang sedang dia jalani dalam keadaan yang suka, itu atas kebaikan Allah. Wa kullu ma yasu'uhu min dzunubihi wa adlillahi fi. Dan setiap perbuatan yang tidak menyenangkan dia dapati gara-gara dosa yang dia perbuat. Al-muhibbun idza kharajat manazilu ahibbaihi. Seorang pecinta Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, meninggalkan jasad. Ketika ruh meninggalkan jasad, dia akan mengatakan, suqya li sukkanihi. Semoga Allah anugerahkan, limpahkan kebaikan bagi penunggu jasad itu, li sukkanihi, penunggu jasad-jasad tersebut. Ya. Wa kadzalikal muhibbu idza atat alaihi a'wam tahta turab. Dan begitu pula ruh yang sudah berkalang tanah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu akan merasakan, ruh saja akan merasakan kalau sudah meninggal dunia. Selama masa hidupnya dia mengakui, memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat dzakara hina idzin husna taati. Dia akan melihat buah daripada ketaatan ini. Oh, ini buah dari 2 rakaat salat setelah azan subuh yang saya lakukan. Ini yang menjadi pahala saya kasih infak 10.000 untuk Palestina. Ini rupanya pahala untuk masjid keramik-keramik yang kemarin kita berikan paket-paket rupiah demi rupiah untuk membangun masjid jami. Dia akan lihat ruh-ruh tersebut. Wa tajadduda rahmatihi wa suqiyahu liman kana sakin fi tilkal ajsam al-baliyah. Dan dia akan melihat begitu sayangnya Allah sama jasad kita. Ruh-ruh itu akan merasakan yang sudah berkalang tanah bertahun-tahun, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akan merasakan. Salah satu ulama yang paling bisa membahas tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, yang mana Rasulullah sendiri tidak mengetahui tentang ruh, kecuali itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama yang paling dalam membahas tentang ruh itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyatakan bahwa ruh yang sudah berkalang tanah bertahun-tahun pun akan merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah mati meninggalkan jasad. Maka bersyukur. Kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah, para ulama ketika orang tuanya meninggal, dia ucapkan 2 kalimat, Alhamdulillah dan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula kata Syekh Anas Jabir
Tanggal 26 Desember sampai 29 lalu kami keliling di kota Medan sama adiknya Ali Jabir, adik ke-11, Masya Allah. 12 bersaudara beliau, adik ke-11. 2018 ke Indonesia, 2021 mulai keliling Nusantara. Luar biasa beliau menyampaikan tentang bahwa kita akan tetap mendapatkan nikmat walaupun kita sudah meninggal dunia di dalam tanah, walaupun sudah di dalam tanah, ya. Tinggal kita mengakui diri kita sebagai seorang yang bersalah dan lain sebagainya. Banyak ternyata nikmat yang Allah kasih sama kita, banyak nikmat yang Allah limpahkan sama kita. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita menyadari mengakui diri kita bodoh, tak bisa memiliki hafalan yang kuat, jadilah dia yang selalu memurojaah hafalan. Tak bisa dia menjadi orang yang murojaah hafalan, minimal dia menjadi orang yang membaca. Tak bisa juga dia dengan membaca Al-Quran, jadilah dia yang mendengar. Nah, jadi Allah kasih kemudahan. Laqad yassarnal Qur'an, sungguh sudah kami permudah Al-Quran. Jangan diminta mudah lagi, kata Syekh Anas Jabir. Jangan diminta mudah lagi, karena Al-Quran itu sudah mudah. Itulah mukjizat yang menjadikan Nabi Nuh alaihi salam yang umurnya 1440 tahun, dakwanya murni 950 tahun, kalah jauh dengan Nabi Muhammad yang umurnya 63 tahun, dakwanya 23 tahun. Al-Quran itulah yang menjadikan kenapa ucapan orang-orang di Palestina itu ucapannya dua, alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tigalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa? Karena mereka mengilhami seluruh yang ada di dalam Al-Quran. 95% penduduk kota Gaza hafal Al-Quran mungkin 30 juz, baik perempuan maupun laki-laki. Kenapa ada yang menjerit saat? Wajar. Karena innal aina latadma, karena air mata itu bisa mengalir. Wa innal qalbi la yahzan, dan hati itu bisa sedih, wajar. Kenapa mereka tetap sedih? Kenapa ada yang teriak menangis, ada yang meraung-raung? Iman ada yang naik, iman ada yang turun. Tapi ucapan mereka sama, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat postingan yang kita posting beberapa waktu yang lalu, seorang ayah yang pakai sorban corak-corak coklat, hijau, putih. Dia menggendong peluk anak perempuannya yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dia alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, naltaqi fil jannah. Kita akan jumpa di surga, nak. Kita akan jumpa di surga. Kenapa? Dia ngakui bahwa segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang menjadikan mereka kuat mendengarkan dentuman bom. 212411, dengar gas air mata dilemparkan, lari kocar-kacir orang Indonesia. Baru gas air mata, belum bom bermil yang bisa meledakkan desa, satu distrik, kecamatan. Itu yang menjadikan mereka kuat. Nah, Al-Quran itu salah satu kunci hidup, magnet rezeki, kelimpahan, anugerah, di situ Al-Quran itu. Jadi akui, tak bisa menjadi orang yang ngajar, jadilah yang belajar. Apalah susahnya jadi orang yang belajar. Tak bisa ngajar, jadi yang belajar. Punya lembaga, ajarkan anak-anak. Punya anggota, buat halaqah. Bagus tuh salah satunya. Di BMT ada halaqah, bagus. Dengan segala macam perjuangan yang dilakukan oleh ikhwan BMT, salah satu yang saya senangi ada halaqahnya. Itulah yang menghidupkan hati kita. Itulah yang menghidupkan ruhani kita. Ketika di situ ada wadah, wahana untuk belajar. Nah, untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga ruh kita kelak akan merasakan bahagia terhadap jasad yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jasad itu telah hancur. Al-ajsam al-baliyah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tak ada? Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Allahu shawab, wallahu wali taufiq wasadad. Silakan. Tidak ada? Baik. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah kuatkan iman kita. Doa kepada saudara-saudara kita semoga tetap bertahan dalam keimanan. Kalau banjir macam mana salat Ustaz? Bisa, bisa. Tak bisa jamaah, salat sendiri. Tak bisa berdiri duduk, tak bisa baring. Wudu macam mana Ustaz? Nah, karena banjir air banyak, wudulah dengan air yang lewat-lewat tuh. Ada air got juga Ustaz. Kalau air lebih dari 2 kula suci. Saya lewat di Paskam kemarin. Allahu Akbar. Anak-anak di pinggir jalan berenang. Istri saya yang tak pernah mendapati pemandangan seperti itu, saya ngisi di Masjid Irsadun Nas. Itu di video. Dikirim ke Jawa pemandangannya. Karena di Jawa tak ada yang seperti itu. Jarang gitu ya. Kirim ke Jawa. Air banyak. Nah, sekalipun itu adalah musibah. Jangan meninggalkannya. Tak bisa di masjid, di musola, jamaah sama keluarga. Jangan sendiri-sendiri. Panggil anak, panggil istri untuk sholat berjamaah. Minimal ada jamaah di rumah. Tetap kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena tak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti semua sudah paham. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa teruskan kajian kitab Fawaidul Fawaid. Bapak Ibu sekalian silakan. Kalau ada yang mau bawa kitab pas kajian khusus di jadwal saya, silakan. Kita akan sama-sama nyelami di dalam kitab tersebut insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.